Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kepadamu, ya Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus yang telah menebus kami. Terpuji Engkau Allah yang menjanjikan kehidupan kekal bagi kami ketika kami teguh berpegang dalam iman pengharapan kami kepadamu. Kuasai hati dan pikiran kami ketika kami bersekutu dengan Engkau dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini Selasa 23 April 2024 tertulis dalam Surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus pasal 5 ayat 1. Demikian bunyinya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ai odo hubotohami dina tanggal bagas perlape-lapean nasian tanoon adong ma dihami inganan nasian debata bagas naso pinauli ni tangan namian saliling-lilingna di Banua Kicangi. Di kota-kota besar sering diberitakan pembongkaran rumah di lahan yang peruntukannya memang bukan untuk rumah tinggal. Misalnya di sisi rel kereta api, di bawah jembatan, di fasilitas umum, fasilitas sosial, dan tempat-tempat lainnya. Orang yang tinggal di rumah itu adalah orang-orang miskin. Begitu rumahnya dibongkar oleh pemerintah kota, air mata kesedihan mereka menetes di pipi mereka. Pilu rasanya melihat peristiwa tersebut. Mereka tidak tahu mau tinggal di mana setelah tempat tinggalnya dibongkar. Rumah iman sebagai tempat tinggal juga harus kita miliki. Kita telah memiliki rumah tempat tinggal secara fisik. Tetapi setelah kematian, rumah yang kita tinggali saat ini akan dibongkar. Karena kita akan masuk ke dalam tanah. Ada rumah baru yang akan kita diami. Rumah yang baru itu telah disediakan oleh Allah melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kita. Yang seharusnya kita dihukum, tetapi kita memperoleh kemurahan Allah, yaitu keselamatan. Rumah iman kita adalah rumah yang kekal, yaitu kepercayaan kita kepada Allah. Dan rumah ini tidak boleh dibongkar oleh apapun juga. Rumah ini haruslah kita pelihara dan harus kita hidupi melalui persekutuan-persekutuan, pelayanan-pelayanan di gereja Tuhan. Hidup dalam peribadatan bersama dengan Tuhan. Itulah yang memastikan bahwa rumah iman kita akan disediakan oleh Allah. Oleh karena itu, iman kita menyatakan bahwa kepercayaanku hanya kepada Engkau, Allah, yang telah menyediakan tempat untuk kehidupanku yang kekal. Marilah kita pelihara iman kita untuk tinggal di rumah Allah melalui persekutuan kita dengan Allah melalui gerejanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus kami
mengucap syukur untuk firman hari ini yang menyatakan bagi kami bahwa Engkau telah menyediakan rumah iman kami, yaitu kehidupan yang kekal di kerajaan-Mu. Kami mau tinggal di sana ya Allah Bapa dengan memelihara iman kami selama kami hidup di bumi ini, di tempat yang fana ini, agar kami memperoleh kasih karunia-Mu. Terpuji Engkau atas firman hari ini. Allah Bapa di dalam surga, sertai kami, bimbing kami di dalam setiap langkah perjalanan hidup kami. Kasih-Mu-lah yang memelihara kami dalam Roh Kudus-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Horas.